Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Ibu akan memaparkan materi terkait kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Dengan kompetensi dasar 3.16, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan baik dan benar. Tujuan kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu membiasakan sikap sabar seperti kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan baik dan benar. Dengan ulasan materi, yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam yang memiliki kesabaran yang luar biasa atas berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke pembahasan materi. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau lahir di Haran, Syam. Beliau memiliki binatang ternak yang sangat banyak dan beraneka ragam, seperti sapi, keledai, kambing, kuda, dan lain-lain. Beliau juga memiliki putra dan putri yang tampan, cantik, serta sehat. Nah, Nabi Ayub selalu berbuat baik, bersikap dermawan kepada orang lain. Beliau tidak lupa menyedekahkan hartanya kepada orang miskin. Bahkan beliau termasuk orang yang penyabar dan memuliakan tamu. Dengan alasan itu, setan merasa tidak suka pada kebaikan Nabi Ayub alaihissalam. Maka setan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Allah, Ayub menjadi hamba-Mu yang beriman, karena dia memiliki harta yang banyak, serta putra-putri yang cantik, tampan, dan sehat. Bila dia Engkau jadikan miskin, tentu dia akan lupa kepadamu." Lalu Allah menjawab, "Baiklah, Engkau boleh mencoba keimanan Nabi Ayub alaihi salam." Setan mengirim bibit-bibit penyakit sehingga semua hewan ternaknya mati. Lalu, setan pun mengirim angin panas yang membakar ladang-ladang milik Nabi Ayub alaihissalam. Namun, apa yang terjadi? Nabi Ayub tetap sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Dengan hal itu, setan merasa kesal melihat Ayub sedikit pun tidak terpengaruh. Setan pun kembali menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan cara meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil seluruh putra-putrinya yang berjumlah 12 secara bersamaan. Lalu Allah mengabulkannya. Nabi Ayub kembali diberi ujian, namun dihadapi dengan kesabaran dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan merasa aneh dan setan kembali menemui Allah untuk meminta ujian baru kepada Nabi Ayub dengan cara ditimpakannya sebuah penyakit. Karena setan yakin dengan Nabi Ayub diberikan penyakit, maka dia akan murtad dengan cobaan ini. Akan tetapi cobaan yang dialami Nabi Ayub selama 18 tahun ini, beliau tetap sabar, bertakwa, dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam kemudian diusir oleh penduduk setempat dan diasingkan di padang pasir yang tandus beserta istrinya, yaitu Siti Rahmah. Pada awalnya Siti Rahmah selalu setia kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setan terus menggoda Siti Rahmah agar meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Lama-kelamaan Siti Rahmah tergoda oleh rayuan setan, dan istrinya tersebut sedikit enggan bila disuruh oleh suaminya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam.
Dengan hal itu, Nabi Ayub marah dan sempat berkata kepada beliau bahwa Siti Rahmah akan dipukul sebanyak 100 kali bila beliau sembuh nanti. Dengan Allah melihat kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, maka Nabi Ayub dengan itu tidak tergoyahkan walaupun mendapatkan banyak sekali cobaan. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ayub alaihissalam agar beliau menghentakkan kakinya di atas tanah. Dan Nabi Ayub pun mengikuti perintah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Dari bekas hentakannya muncullah mata air, di mana beliau diperintahkan untuk mandi dengan air tersebut dan meminumnya. Apa yang dihasilkan dari kesabaran Nabi Ayub tersebut? Hasil dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, yang pertama beliau memperoleh yaitu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harta yang tadinya musnah pun didatangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau kembali menjadi orang kaya. Dan setelah sembuh, Nabi Ayub teringat akan sumpahnya untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali. Allah memberi wahyu kepada Nabi Ayub agar mengganti 100 pukulan itu dengan 100 lidi yang diikat menjadi satu dan dipukulkan kepada istrinya sebanyak 1 kali. Demikian pemaparan materi tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.